Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Mom Jona, seorang ibu rumah tangga. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Di video kali ini Mom Jona akan berbagi tips 10 cara menata warung sembako agar menarik pembeli. Di tengah pesatnya pertumbuhan minimarket, warung nyatanya masih menjadi pilihan masyarakat Indonesia, teman-teman. Warung menjadi tempat membeli barang kebutuhan hidup karena lokasinya yang dekat dan harganya yang terjangkau ya teman-teman. Nah, sekarang ada jutaan lebih warung hadir di tanah air. Jenis warung pun banyak. Salah satunya adalah warung sembako atau toko kelontong. Mengenal toko kelontong atau warung sembako, dari namanya, warung sembako sudah pasti menjual barang kebutuhan sehari-hari ya teman-teman, seperti sembako ya. Terus di satu lingkungan biasanya ada lebih dari satu warung sembako. Banyak orang membuka warung sembako karena barang yang dimiliki pasti dibutuhkan masyarakat. Meski begitu, dari satu warung ke warung biasanya memiliki jumlah pelanggan yang berbeda ya teman-teman. Nah, untuk menarik banyak pembeli, berbagai strategi dilakukan oleh pemilik warung. Salah satu strateginya adalah menata warung sembako sedemikian rupa hingga menarik minat pembeli. Lalu bagaimana caranya? Nah, di video kali ini Mom Jona akan membagikan 10 cara menata warung sembako agar menarik pembeli ya teman-teman. Untuk yang pertama yaitu pilih warna dinding yang cocok ya teman-teman, karena pemilihan warna dinding yang cocok itu untuk warung sembako adalah hal yang penting ya. Sekalipun usaha yang dijalankan masih sederhana, warna dinding yang tepat akan memberikan kesan indah dan membuat nyaman pembeli ya teman-teman. Nah, terus kelompokkan barang sesuai jenisnya. Biar memberikan kesan estetik, teman-teman perlu menyusun barang dengan rapi dan didasarkan pada kategorinya ya teman-teman. Misalnya untuk kebutuhan pangan, teman-teman bisa meletakkan beras berdekatan dengan telur, berdekatan dengan minyak, gula, dan sejenisnya ya teman-teman. Sementara untuk kebutuhan mandi, teman-teman wajib meletakkan barang seperti sabun, sampo, dan pasta gigi dalam satu rak ya teman-teman. Nah, di samping itu, teman-teman juga bisa menambahkan sekat pemisah antar barang supaya tidak tercampur ya teman-teman. Penataan tersebut juga akan memudahkan teman-teman mencari barang yang dibutuhkan pembeli. Yang selanjutnya yaitu sebaiknya susun barang secara vertikal ya teman-teman. Mengapa harus mensusun barang secara vertikal? Pertama, penataan vertikal membuat teman-teman dapat memaksimalkan ruang yang tersedia. Terus barang dagangan teman-teman akan terlihat lebih banyak dan rapi. Di samping itu, pembeli akan lebih leluasa membaca detail produk seperti ukuran, komposisi, hingga tanggal kadaluarsa jika barang disusun secara vertikal ya teman-teman. Selanjutnya, jika teman-teman menyusunnya di dalam rak, maka barang dengan volume lebih berat bisa diletakkan di bawah, dan juga sebaliknya itu akan membantu teman-teman mencegah kerobohan rak ya teman-teman. Lalu letakkan barang di tempat yang mudah terlihat. Mengingat usaha teman-teman adalah warung kelontong atau toko sembako, maka merupakan sebuah kewajiban untuk menonjolkan barang-barang yang banyak dicari ya teman-teman. Misalnya beras, telur, minyak,
teman-teman perlu menatanya di tempat yang sekiranya terlihat dari jalan raya ya. Hal itu akan membuat pembeli mengetahui bahwa teman-teman menyediakan barang yang mereka butuhkan, sehingga mereka memilih mampir ke toko teman-teman. Di samping itu, penting juga meletakkan barang yang masa kadaluarsanya lebih pendek di depan supaya diambil pembeli terlebih dahulu ya teman-teman. Sementara untuk barang yang masa kadaluarsanya lebih panjang, teman-teman bisa menaruh di belakang atau disimpan di gudang penyimpanan ya teman-teman. Nah, terus selanjutnya, jauhkan barang tertentu dari sinar matahari langsung ya. Nah, teman-teman perlu mengetahui bahwa beberapa barang di toko kelontong teman-teman itu perlu dijauhkan dari paparan sinar matahari secara langsung ya teman-teman. Seperti coklat, karena coklat kalau terkena matahari dia akan meleleh ya teman-teman. Terus roti, karena suhu hangat dari sinar matahari dapat mempercepat pertumbuhan jamur di dalam roti ya teman-teman. Teman-teman harus menghindarkan roti dari sinar matahari ya teman-teman. Terus madu ya teman-teman. Madu diyakini bisa disimpan selamanya alias awet ya teman-teman. Namun untuk penyimpanannya sendiri, madu sebaiknya disimpan di suhu ruang atau kamar. Jika madu terkena sinar matahari, madu akan bereaksi dengan unsur kimia ya teman-teman. Nah, terus selanjutnya itu pemasangan rak untuk lebih rapi ya teman-teman. Memasang rak untuk barang dagangan teman-teman akan membuat kesan rapih pada warung. Adanya rak memudahkan pembeli menemukan barang yang mereka butuhkan. Hingga saat ini ada beberapa jenis rak yang bisa dipilih dan disesuaikan dengan desain atau luas warung teman-teman. Di antaranya rak tempel dinding, rak kait, rak sayuran dan buah, dan lain sebagainya ya teman-teman. Terus pastikan pembeli dapat bergerak leluasa. Nah, ketika mendesain warung, penting bagi teman-teman untuk mengukur setiap sisi dari ruangan dengan tepat ya teman-teman, supaya pembeli dapat bergerak dengan leluasa. Jangan sampai teman-teman salah hitung dan membuat pembeli kesusahan bergerak di warung teman-teman, sehingga mereka akan ragu-ragu untuk datang kembali. Barang yang terlalu menumpuk di sisi jalan juga mungkin akan membuat pembeli tidak sengaja menyenggol dan menjatuhkannya ya teman-teman. Nah, itu sering terjadi ya, terutama di toko saya karena ya agak sempit ruangannya. Menghitung luas ruangan akan memberikan kenyamanan bagi pengunjung sekaligus keselamatan bagi barang-barang teman-teman ya. Terus pasang label harga ya teman-teman. Pastikan teman-teman memberi label harga pada barang apapun yang ada di warung sembako. Hal itu akan memudahkan pembeli mengetahui kesesuaian harga dan budget yang dimiliki. Teman-teman dapat mengikat label harga ke barang dengan tali, bisa menempelkan label perekat langsung ke barang, atau memasang label di depan barang dagangan teman-teman. Label harga dapat dengan mudah teman-teman dapatkan dari toko ATK maupun toko online ya teman-teman. Terus sediakan gudang penyimpanan ya teman-teman. Nah, teman-teman memerlukan gudang atau semacam ruangan untuk meletakkan persediaan barang ya. Dengan menyimpan barang tambahan di gudang, maka akan membuat toko mempunyai ruang yang cukup untuk mobilitas pembeli ya teman-teman. Terus jangan lupa selalu jaga kebersihan ya teman-teman, karena kebersihan adalah 2/3 dari kesehatan. Kiranya begitu ya teman-teman. Nah, itulah beberapa cara menata warung sembako agar menarik pembeli ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.